gitu. Ya. Nanti bisa tunjuk tangan dan bilang hadir ya. Ya, Bu. Dea Kartika Utami, Hadir, Bu. Denisa Septiani, Hadir, Bu. Ibu Ermana Dika, Hadir, Bu. Gita Rizky, Hadir, Bu. hadir ya. Keisha, Hadir. Mutia, Hadir, Bu. Nadia, Hadir, Bu. Novi Faiza, Hadir, Bu. Octavia, Hadir, Bu. Kastiara, Hadir, Bu. Nur Anissa Sawitri, Izin. ya. Sania, Izin. izin juga. Terus Muhammad Ilham, Alfa. Alfa. Sudah berapa hari nggak masuk Ilham? Minggu. Ya, Bu. Ada yang tahu kenapa ini? Tahu.
ya, tadi kan ada beberapa teman kita yang sudah pernah bimbel nih. Nah, menurut anak-anak apa sih manfaat dari kita mengikuti bimbel? Ada yang tahu? Silakan Mutia. Menambah ilmu yang belum ada di sekolahan. Ya, menambah ilmu. Ada lagi? Denisa? Supaya kita tambah pintar. Ya, menambah ilmu, tambah pintar. Nah, jadi salah satu manfaatnya itu bisa juga nilai itu menjadi lebih baik ya. Terus tahu juga cara belajar yang efektif. Nah, ada yang tahu arti dari bimbel itu apa? Bimbingan Belajar. belajar. Bimbingan belajar. Jadi lembaga bimbingan belajar atau bimbel merupakan lembaga non formal yang menyediakan layanan tambahan untuk membantu peserta didik memahami materi pelajaran, mempersiapkan ujian atau mengembangkan potensi akademik. Nah, menurut Slameto 2015 ini, bimbingan belajar merupakan proses pemberian bantuan kepada individu agar mereka mampu mengembangkan kemampuan belajar secara optimal sesuai dengan potensi dan kebutuhannya. Nah, ada yang tahu pentingnya menyesuaikan pilihan bimbel dengan minat dan tujuan belajar? Dan Bu, Ya, silakan Aksa. agar kita menjalannya dengan sepenuh hati, Bu, tidak dengan kata-kataan. Agar menjalani sepenuh hati. Ya lagi? Sama Bu. Nah, ya, jadi benar pentingnya itu memilih bimbel. Itu yang pertama ada minat belajar berperan penting karena siswa akan lebih termotivasi dan konsisten dalam mengikuti pembelajaran. Nah, terus tujuannya juga itu menjadi arah yang jelas bagi siswa. Apakah ingin misalnya meningkatkan nilai, mengejar universitas tertentu, atau memperdalam kemampuan dalam bidang tertentu pada bimbel itu ya. Lalu ada langkah-langkah menentukan pilihan bimbel berdasarkan minat dan tujuan. Nah, yang pertama itu ada mengenali diri sendiri. Nah, siswa ini perlu memahami potensi, gaya belajar, dan bidang yang diminati. Nah, misalnya itu apakah lebih menyukai belajar dengan diskusi, visual, atau latihan soal. Nah, yang kedua ada menentukan tujuan belajar. Nah, yang pertama itu ada meningkatkan nilai akademik di sekolah, persiapan menghadapi ujian seperti UTBK, ujian sekolah, dan sebagainya. Lalu ada mengembangkan keterampilan tertentu seperti public speaking, bahasa asing, atau teknologi. Yang ketiga ada menilai kesesuaian metode belajar. Nah, jadi tiap bimbel ini memiliki metode yang berbeda. Nah, ada yang fokus pada latihan soal dan ada yang berbasis proyek. Nah, ada juga yang mengutamakan pemahaman konsep. Nah, terus ada konsultasi dengan guru BK atau orang tua. Nah, guru BK dan orang tua dapat membantu siswa menilai kesesuaian antara bimbel dengan potensi diri dan arahan karir yang diinginkan agar sesuai ya dengan yang kalian minati dan kalian tuju. Lalu ada manfaat menentukan bimbel sesuai minat dan tujuan belajar. Ada yang tahu? Manfaat menentukan bimbel sesuai minat dan tujuan belajar itu apa? Silakan Bu Emma. Jadi Bu, manfaatnya kalau kita menentukan bimbel sesuai minat dan tujuan belajar kita, belajarnya itu jadi lebih fokus dan terarah, terus motivasi belajarnya meningkat, lalu hasil belajar juga lebih maksimal, terus lebih hemat waktu dan tenaga, juga bisa mengurangi stres dan tekanan. Oke, bagus. Ada lagi? Silakan Wiwi. Kalau menurut saya Bu, manfaat untuk lebih sesuai minat dan tujuan belajar itu yang pertama tuh suatu kita kan jadi nyaman Bu. Terus tuh sudah nyaman,
Sudah semua? Sudah. Oke, kalau sudah semua, Ibu minta ada yang mau memaparkan jawabannya. Ada yang bersedia? Ayo, Bu. Silakan Bu Emma. Ibu, perkenalkan saya Jerman Diva yang ingin memaparkan jawaban saya. Jadi yang pertama, saya tahu mata pelajaran yang paling saya sukai dan ingin saya dalami itu 4. Yang kedua, saya memahami alasan mengapa saya ingin mengikuti bimbingan belajar itu 3. Saya memiliki tujuan yang jelas dalam belajar, misalnya meningkatkan nilai atau kesiapan ujian itu 3. Yang 4, saya tahu gaya belajar yang paling cocok untuk saya itu 3. Yang kelima, saya merasa termotivasi ketika belajar hal yang sesuai dengan minat saya itu 3, Bu. Lalu yang B, yang pertama, saya mencari tahu terlebih dahulu profil dan keunggulan lembaga bimbingan belajar sebelum mendaftar itu 3, Bu. Karena rekomendasi dari orang tua. Karena orang tua mengajar itu. Yang kedua, saya mempertimbangkan kualitas pengajar dan metode pembelajaran sebelum memilih bimbingan itu juga 3. Yang ketiga, saya memilih bimbingan berdasarkan kesesuaian program dengan tujuan belajar saya, bukan karena ikut-ikutan teman itu 3. Yang keempat, saya memperhitungkan jarak, biaya dan waktu belajar saat memilih bimbel itu 3 juga. Yang kelima, saya meminta saran dari orang yang berpengalaman seperti guru, orang tua, teman, dan memutuskan itu 4. Oke, ada lagi yang mau memaparkan jawabannya? Silakan Ami. Baik, di sini saya akan memaparkan instrumen yang telah saya isi. Yang pertama, yang bagian A itu pertanyaannya, saya tahu mata pelajaran yang paling saya sukai dan ingin saya dalami itu 3. Saya memahami alasan mengapa saya ingin mengikuti bimbingan belajar itu 3. Kemudian saya memiliki tujuan yang jelas dalam belajar, misalnya meningkatkan nilai atau persiapan ujian itu 4. Kemudian saya tahu gaya belajar yang paling cocok untuk saya itu 3. Kemudian yang terakhir, saya merasa termotivasi ketika belajar hal yang sesuai dengan minat saya itu 4. Kemudian yang bagian B, saya mencari tahu terlebih dahulu profil dan keunggulan lembaga bimbingan belajar sebelum mendaftar itu 3. Kemudian saya mempertimbangkan kualitas pengajaran dan metode pembelajaran sebelum memilih bimbel 4. Saya memilih bimbel berdasarkan sesuai program dengan tujuan belajar saya, bukan karena itu ikutan teman itu 4. Kemudian saya memperhitungkan jarak, biaya dan waktu belajar saat memilih bimbel itu 3. Kemudian yang terakhir, saya meminta saran dari orang yang berpengalaman, orang tua, guru, atau teman sebelum memutuskan itu 4. Terima kasih ya Novi. Iya. Selanjutnya Denisa. Baik, yang pertama, yang A, Bu, nomor 1, saya tahu mata pelajaran yang paling saya sukai dan ingin saya dalami itu 4. Lalu saya memahami alasan mengapa saya ingin mengikuti bimbingan belajar 4 juga. Saya memiliki tujuan yang jelas dalam belajar, misalnya meningkatkan nilai atau persiapan ujian 4. Saya tahu gaya belajar yang paling cocok dengan saya itu 3. Saya merasa termotivasi ketika belajar hal yang sesuai dengan minat saya 4. Untuk yang bagian B nomor 1, saya mencari tahu terlebih dahulu profil dan keunggulan lembaga bimbingan belajar sebelum mendaftar itu 4, Bu. Yang kedua, saya mempertimbangkan kualitas pengajar dan metode pembelajaran sebelum memilih bimbel itu 4 juga. Yang ketiga, saya memilih bimbel berdasarkan kesesuaian program dengan tujuan belajar saya, bukan karena ikut-ikutan teman 4 juga. Saya memperhitungkan jarak, biaya dan waktu belajar saat memilih bimbel 4 juga. Saya meminta saran dari orang yang berpengalaman, misalnya guru, orang tua, teman sebelum memutuskan itu 4 juga. Terima kasih Denisa. Terima kasih ya kepada anak-anak yang sudah memaparkan tadi. Ibu juga punya lembar evaluasi, tolong dijawab dulu juga ya.
Oke, sudah semua? Sudah. Sudah ya? Sudah semua kan? Sudah, Bu. Sibuk. Oke, tadi kan sudah kita mengisi instrumen dan evaluasi. Sekarang Ibu mau minta anak-anak untuk menyimpulkan materi kita hari ini. Ada yang bersedia menyimpulkan materi kita hari ini? Saya, Bu. Dita dulu aja ya. Silakan Dita.